Lagi-lagi, sejumlah siswa di Cianjur mengalami keracunan massal. Lupa matikan kompor, sebuah bengkel ludes terbakar. Sebuah genset terbakar di tengah kunjungan Kapolri di Cirebon. Apa kabar Anda hari ini, Saudara? Kompas Jabar akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan menyuguhkan berita menarik dari sejumlah daerah di Jawa Barat. Bersama saya, Fida Latas, dan berikut Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, kembali terjadi keracunan massal diduga akibat makan gizi gratis yang dibagikan pihak sekolah di Cianjur, Jawa Barat 22 April 2025. Kali ini terjadi pada siswa SMP PGRI 1 Cianjur. Sebanyak 14 siswa SMP kini mendapatkan perawatan medis akibat keracunan. Satu persatu siswa SMP PGRI 1 Cianjur berdatangan menggunakan ambulans untuk mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur, Jawa Barat pada hari Selasa siang 22 April 2025. Total ada 14 siswa SMP yang masuk dan dilakukan perawatan di rumah sakit. Rata-rata para siswa yang mengalami keracunan ini mengalami gejala yang sama seperti pusing, mual, dan muntah-muntah. Diketahui, kejadian ini terjadi di hari yang sama dengan puluhan siswa SMA yang mengalami keracunan massal usai menyantap makanan bergizi gratis. Tepatnya kami RSUD kembali menerima pasien yang diduga mengalami keracunan makanan yang kejadian tersebut bermula dari kemarin. Itu di antaranya dari SMP PGRI 1 terindikasi ada 14 orang dan dari SMAN 1 Cianjur ada 1 orang. Untuk pelayanan selanjutnya, kami RSUD Sayang Cianjur selaku rumah sakit daerah tentunya terus berusaha sebaik mungkin melakukan pelayanan yang terbaik untuk pasien-pasien terindikasi. Rata-rata mengeluhkan gejala apa aja? Di antaranya mengeluhkan untuk mual, muntah, dan diare. Kondisi saat ini gimana? Kondisi saat ini agak mendingan sih, tidak seburuk yang kita pikir. Sebelumnya diberitakan RSUD Sayang Cianjur merawat puluhan siswa SMA yang mengalami keracunan. Namun seluruh korban kondisinya sudah membaik dan diperbolehkan pulang. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Sementara itu, Saudara, keracunan massal yang dialami puluhan siswa SMA dan SMP di Cianjur, Jawa Barat yang diduga disebabkan karena makanan bergizi gratis. Pihak Dapur Satuan Pelayanan Gizi, Pendistribusian dan Pengolahan sudah sesuai prosedur. Puluhan siswa SMP dan SMA di Cianjur, Jawa Barat pada Senin sore 21 April 2025 mengalami keracunan massal setelah menyantap makanan bergizi gratis program pemerintah yang diberikan kepada para siswa sekolah. Menanggapi peristiwa ini, pihak Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Cianjur mengatakan pihaknya dalam proses pengolahan sampai pendistribusian makanan ke sekolah sudah sesuai prosedur dan mendapat pengawasan dari ahli gizi. Dan sebelum makanan dimasukkan ke wadah, pihaknya bersama-sama mencicipi untuk menguji kelayakan sesuai standar dan MBG. Pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium sampel makanan yang sudah dibawa ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, agar nantinya bisa mengetahui penyebab dugaan keracunan puluhan para siswa ini. Kita selalu melalui yang namanya quality control, itu oleh ahli gizi kita. Setelah makanan dimasak, diolah, kita uji layak
Nah, uji layaknya ini kita konsumsi barang, saya ahli gizi gitu kan mencoba makanan yang akan didistribusikan seperti itu. Apabila sudah dikategorikan layak, masuk ke tahap resting. Resting itu pendinginan dulu si makanan, kemudian masuk ke tahap packing. Artinya bahwa diduga keracunan ini juga belum pasti dari sini. Sementara itu, program makan bergizi gratis untuk wilayah Kecamatan Cianjur Kota dihentikan sementara waktu, sampai ada evaluasi dan keputusan dari Dinas Provinsi Jawa Barat dan Dinas Kesehatan Cianjur. Anggariadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Sementara itu, saudara lupa mematikan kompor saat masak air. Sebuah bengkel motor di Jatiluhur, Purwakarta dilahap si jago merah Selasa siang 22 April 2025. Akibatnya sejumlah motor milik konsumen dan onderdil hangus terbakar. Dalam video amatir yang direkam warga, kobaran api melahap hampir semua bangunan bengkel yang penuh dengan onderdil, oli, dan sejumlah motor milik konsumen di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Selasa siang 22 April 2025. Warga mencoba membantu memadamkan api dengan air seadanya. Kesulitan menjinakkan kebakaran ini karena banyaknya material yang mudah terbakar. Selain menghanguskan bangunan bengkel, kebakaran juga menyebabkan seorang terluka saat berupaya memadamkan api. Menurut pemilik bengkel, api diduga berasal dari kompor yang lupa dimatikan karena saat itu tengah memasak air dan ditinggal untuk beraktivitas. Terus? Air, kelupaan ngerempet aja ke bengkel. Udah habis, nunggu pemadam lama. Telat. Lama lagi telat. Lama ada jarak 2 kilo gitu mah cuma 5-10 menit lah paling lama. Jadi apa aja Pak tadi yang ini yang semua motor, unit-unit konsumen, barang elektronik. Saudara, sebuah genset terbakar di Pondok Pesantren Buntet, Cirebon ketika kunjungan Kapolri Selasa siang 22 April 2025. Warga sekitar panik dan petugas berusaha memadamkan api dengan menggunakan apar. Kebakaran ini menimpa mesin genset milik ULP PLN Cirebon pada Selasa siang 22 April 2025. Di tengah kegiatan kunjungan Kapolri ke salah satu pesantren yang ada di Cirebon, Jawa Barat. Api membakar bagian tengah hingga ke belakang mesin yang berfungsi sebagai cadangan ini. Andis Ferindra Putra, pengawas harian ULP PLN Tuparef Cirebon menyebut api berasal dari dalam genset. Percikan itu menyambar tabung BBM hingga api merambat dengan cepat. Untuk sementara kami investigasi dulu Pak ya, karena kami juga tidak mau spekulasi, nanti kami cek, nanti mungkin bisa ditanyakan kembali. Posisi api tadi dari bagian dinamo atau bagaimana tadi Pak? Di pinggir ya? Di letak pengisian bahan bakarnya Pak, nanti kami cross check dulu. Awal mulanya dari situ berarti dari Pak? Situ. Andis memastikan peristiwa ini tidak mengganggu aliran listrik selama kegiatan Kapolri berlangsung di Buntet pesantren. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Saudara, buron 1 bulan, kelompok pengeroyokan penumpang bus ditangkap. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Saudara, usai menjadi buruan polisi selama 1 bulan lamanya, akhirnya 5 pemuda di Bandung ditangkap polisi usai melakukan pengeroyokan terhadap seorang penumpang bus dengan menggunakan balok kayu. Korban nyaris tewas akibat luka di bagian kepala dan rusuk korban. Peristiwa tersebut sempat viral di media sosial.
Beginilah rekaman aksi pengeroyokan yang sempat rekam kamera pengawas CCTV. Korban mengalami luka di sekujur tubuh dan harus dirawat di rumah sakit setelah dikeroyok oleh 5 orang pemuda di Jalan Soekarno-Hatta. Polisi menangkap kelima pelaku, yaitu Sigit Supriyatna, Erik Ardiansyah, Yuki Aliandi Sinaga, dan Mahardika Ramdhani, serta Asep. Setelah sempat menjadi buronan polisi selama 1 bulan lamanya, kini kelima pelaku ditahan di Mapolsek Babakan Ciparai, Kota Bandung. Polisi turut menyita barang bukti, yakni balok kayu dan 1 unit ponsel. Setelah buron kurang lebih 1 bulan, pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 di RW 5, tepatnya di sebuah kosan, Kelurahan Babakan Ciparai, kelima pelaku dapat ditangkap. Demikian kronologi singkat. Kelima pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, Pangandaran Airshow 2025 yang digelar setiap tahun oleh Susi Pujiastuti di Pangandaran, Jawa Barat selalu memberikan kejutan. Kali ini kejutan diberikan kepada 36 anak sekolah SD yang memiliki prestasi di sekolahnya. Berkesempatan naik pesawat gratis milik Susi Air. Kebahagiaan dirasakan oleh 36 anak sekolah SD di Pangandaran, Jawa Barat mendapat kesempatan naik pesawat gratis dari maskapai Susi Air milik pengusaha Susi Pujiastuti Minggu 19 April 2025. Kali ini anak-anak mendapat tumpangan gratis ini tidak sembarangan, melainkan yang memiliki prestasi di sekolahnya. Terlihat anak-anak rela antri ketika naik pesawat Cessna Caravan, kemudian terbang memutari selama 15 menit sambil melihat keindahan pantai Pangandaran dari udara. Fadila, takut gak kalau naik pesawat? Gak takut? Pingin ya. Terus sebelumnya emang Fadila pernah naik pesawat? Enggak. Tadi Fadila sama siapa nih? Sama mama. Sendiri sini ya. Kalau sekolah Fadila kelas berapa? Kelas 3. Seneng ya bisa naik pesawat? Bayar gak? Gratis ya. Chief Operating Officer Susi Air, Melina Sari mengatakan, program ini ingin memberikan reward khusus bagi siswa atas prestasi yang telah mereka capai di sekolah, sekaligus mengenalkan lebih dekat tentang dunia dirgantara dan memupuk minat mereka terhadap bidang ini. Lebih kepada anak-anak, karena itu mengenalkan dunia aviasi ini ke anak-anak. Jadi mungkin ke depan anak-anak ini bisa punya mimpi jadi pilot, punya kecintaan terhadap aviasi seperti itu. Jadi ini anak-anak yang dibawa ini sekarang naik pesawat gratis berapa orang? Gratis. Berapa orang, Bu? Bayar. Satu penerbangan 12 orang, kita 3 kali penerbangan buat masyarakat dan anak sekolah. Rasa bahagia juga dirasakan oleh Azam, siswa kelas 4 SD yang mendapat hadiah tiket pesawat gratis. Dirinya tidak pernah menyangka perusahaan penerbangan Susi Air memberikan keberuntungan bagi dirinya dan teman-teman yang lain untuk naik pesawat. Mau naik pesawat? Iya. Pernah sebelumnya naik pesawat? Enggak. Gimana ceritanya bisa diajak naik pesawat nih? Saya datang ke Airshow di Pangandaran. Terus? Kepilih. Tadi sama siapa datang ke sini? Sama ibu. Ibu. Emang Ajam dari mana? Dari Pangandaran. Pangandaran. Senang bisa naik pesawat? Senang. Takut gak? Enggak.
Acara Pangandaran Airshow menjadi hiburan tahunan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Pangandaran. Momen ini menjadi magnet wisata di kawasan Pangandaran. Kedepan, Susi Air berencana akan terus mengembangkan Pangandaran Airshow menjadi lebih besar agar dapat menarik perhatian lebih banyak orang datang ke Pangandaran. Dede Ibin, Kompas TV, Pangandaran, Jawa Barat. Saudara, informasi dari dunia olahraga akan hadir usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Saudara, klub milik Polri Bayangkara Presisi FC resmi berpindah home base ke Lampung. Kepastian ini diperoleh usai manajemen klub dan Pemprov Lampung menandatangani perjanjian kerjasama sekaligus mengganti nama menjadi Bayangkara Presisi Lampung FC Selasa sore di Jakarta. Bayangkara Presisi FC kembali berpindah home base. Klub milik Polri ini akan bermarkas di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Lampung untuk musim depan. Kepastian ini diperoleh usai manajemen klub dan Pemprov Lampung menandatangani kerjasama Selasa sore di Jakarta. Dengan ini, klub yang musim depan kembali ke Liga 1 akan berganti nama menjadi Bayangkara Presisi Lampung FC. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Zauzal menjelaskan kehadiran Bayangkara FC diharapkan mampu menjadi pembangkit ekosistem sepak bola sekaligus kebanggaan bagi masyarakat Bumi Ruwajurai. Sementara itu, dengan target minimal 3 besar di Liga 1, manajemen klub berjanji akan merekrut pemain terbaik dari dalam institusi maupun sipil serta putra daerah. Tahun ini akan kita buat kejutan yang super heboh karena didukung oleh Pak Gubernur. Pak CEO tadi pagi manggil saya, bicara dengan saya, jangan buat setengah-setengah. Kita all out dukung Bayangkara supaya bisa juara. Saya yakin dan percaya Bayangkara akan bisa berkiprah minimal di 3 besar. Saya kira itu. Bayangkara FC tercatat beberapa kali berpindah home base, mulai dari Surabaya, Jakarta hingga Solo. Sempat terlempar ke Liga 2, The Guardian dipastikan kembali promosi ke Liga 1 musim depan dengan Stadion Sumpah Pemuda sebagai venue laga kandang. Angga Nuriski, Kompas TV, Jakarta. Saudara, Simon Biles dan Mondo Duplantis terpilih sebagai atlet putra dan putri terbaik dalam penghargaan Laureus di Kota Madrid, Spanyol. Simon Biles, atlet senam Amerika Serikat, terpilih sebagai penerima penghargaan Laureus karena prestasi yang telah merebut 3 medali emas dan 1 perak di Olimpiade Paris. Sementara Mondo Duplantis adalah atlet lompat gala Swedia yang telah 2 kali merebut emas Olimpiade dan telah 2 kali memecahkan rekor dunia atas namanya sendiri. Untuk kategori klub sepak bola, Real Madrid yang merupakan juara Liga Champions dan La Liga musim lalu jadi tim terbaik tahun ini bersama dengan Lamine Yamal yang terpilih jadi pesepak bola terobosan baru. Tak hanya itu, petenis Spanyol yang telah gantung raket Rafael Nadal juga mendapat penghargaan sebagai ikon olahraga. Sementara peselancar Amerika Kelly Slater mendapat anugerah penghargaan Lifetime Achievement. Untuk kategori Paralimpik, perenang Tiongkok Yuyan Xiang jadi atlet dunia terbaik dalam kategori atlet disabilitas. Dari playoff NBA Senin malam, saudara, Golden State Warriors meraih kemenangan atas tuan rumah Houston Rockets di game pertama. Warriors menang 95-85. Stephen Curry kembali tampil jadi bintang dan kunci kemenangan untuk Golden State Warriors. Pada game 1 playoff NBA, Curry menyumbang 31 poin. Warriors sempat kesulitan menghadapi intensitas Rockets dan sempat tertinggal 18-21 di kuarter pertama.
Pelatih Ime Udoka akhirnya memaksimalkan keunggulan big man yang mereka miliki dengan mengkombinasikan Jabari Smith, Steven Adams, dan Alperen Sengun. Para Warriors akhirnya bangkit dan membalikan keadaan di kuarter 2. 47-34 Warriors memimpin di kuarter ini. Di kuarter 3, Warriors yang menempati unggulan ke-7 sempat memimpin hingga 23 poin. Namun Rockets perlahan memangkas keunggulan Warriors hingga hanya tertinggal 69-60 jelang kuarter 4. Namun Curry merespon cepat dengan 3-point kelimanya dan membawa Warriors menjauh 82-75. Di kuarter 4, Warriors semakin menutup peluang Rockets. Dengan 3-point Moses Moody, Rockets sadar harus melepas game pertama playoff mereka. Warriors menang 95-85. Game kedua akan dimainkan pada Rabu malam waktu setempat di kandang Houston Rockets. Saudara, tak terasa sudah sampai di penghujung perjumpaan kita hari ini. Segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Jumpa lagi esok di jam tayang yang sama. Sampai jumpa.